Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Sebelum mulai belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kemarin kan kita membahas tentang mesin patak dan blotek ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kopling. Nah, apa sih yang kita kenal dengan kopling? Jadi kopling ini adalah fungsi ataupun alat vital ya pada kendaraan sepeda motor, yang mana fungsinya itu untuk memutuskan dan menghubungkan dari engine-nya atau mesin kepada transmisi. Nah, di sini ada definisi kopling, yaitu kopling ini sangat penting pada kendaraan sepeda motor. Meskipun kopling ini banyak variannya, ada di metik juga ada, di motor bebek ada nggak? Yang tahu nggak motor bebek ada koplingnya nggak? Jupiter MX Enggak, yang di motor bebek yang Supra ataupun Vega itu ada koplingnya enggak? Kalau Supra belum ada, kalau Vega juga belum ada. Jadi ini saya jelaskan. Jadi di setiap kendaraan yang berbahan bakar minyak itu memiliki kopling. Jadi ada 3 macam kopling. Yang pertama kopling manual, kopling sentrifugal, dan juga kopling otomatis. Kalau di metik itu biasanya kopling otomatis atau bisa disebut dengan kopling ganda ataupun kopling sentrifugal, yang mana geraknya itu melalui putaran roda ataupun putaran mesin di motor metik tersebut. Kalau di motor bebek itu ada 2 kopling. Yang pertama itu kopling manual, yang kedua itu kopling ganda. Jadi begitu. Kalau di motor sport itu biasanya satu koplingnya yaitu kopling manual, tapi pengaplikasiannya itu melalui yang namanya tuas kopling yang berada di stang motor di bagian kiri. Ya, jadi fungsinya kopling itu juga untuk memperhalus ya ketika memasukkan persneling ataupun gigi pada sepeda motor tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen pada kopling sepeda motor. Yang pertama itu ada gigi primer. Nah, gigi primer ini biasanya terhubung dengan yang namanya bandul ya atau reset di bagian kanan. Dan juga di sini ada yang namanya gigi sekunder. Gigi sekunder dan primer ini saling berkaitan, jadi saling terhubung. Nah, untuk memutuskan putaran mesin dengan transmisi itu di bagian koplingnya, di bagian platnya. Ini kan ada dua plat. Yang pertama kapas kopling dan juga transmisi. Inilah yang memutuskan putaran mesin dengan transmisi. Kalau di bagian primer ini dengan sekunder ini saling terhubung. Gitu. Nah, jadi oke, selanjutnya ada kapas kopling. Kapas kopling ini kan ada tonjolannya di bagian ini. Ini biasanya nyantol atau terhubung dengan yang namanya mangkok gigi sekunder ataupun mangkok kopling tersebut. Sedangkan kalau plat gesek ataupun plat kopling ini di ujungnya itu ke bawah, itu nyantol kepada yang namanya ini gigi center untuk mempererat ya apapun menahan plat kopling tersebut. Selanjutnya ada plat penekan, yang mana plat penekan ini fungsinya untuk menekan atau menghubungkan antara plat kopling dan plat gesek. Nah, di sini ada juga
pegas kopling, yang mana pegas kopling ini adalah fungsinya untuk membalikkan ya atau menekan dari plat menekan tersebut. Begitu. Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang yang namanya gigi primer, yaitu fungsinya untuk mengantarkan ya atau menghubungkan antara poros engkol dengan transmisi. Begitu. Nah, di sini ada contoh ya bagaimana cara kerjanya plak kopling ataupun kapas kopling. Jadi kapas kopling dan plak kopling itu sama-sama fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan engine dari mesin ke transmisi. Ini kita ibaratkan yang namanya plak kopling, sedangkan yang ini kapas. Ini kan di dalam sini ini tidak terhubung dengan batang dari transmisi, sedangkan yang ini terhubung. Kalau jaraknya enggak, ini biasanya kampas kopling kopling tersebut terputus, jadi tidak terhubung. Meskipun kita gas banter ya ataupun gas full RPM-nya, jadi roda di belakang itu tidak berputar ataupun gearbox transmisi tersebut tidak ikut berputar. Ya, sedangkan kalau ini posisinya menempel antara plak kopling dan kapas kopling, otomatis itu menggeser antara kapas kopling ini dengan plak kopling, sehingga kopling tersebut ikut berputar berbarengan. Begitu cara kerjanya kopling tersebut. Nah, di sini ada gigi sekunder, yang mana fungsinya dari gigi sekunder ini adalah menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi ketika kopling dan kapas kopling ini menyatu sama-sama menggesek, otomatis gigi sekunder ini atau mangkok kopling ini menyatu dengan yang namanya transmisi, sehingga transmisi itu dapat menggerakkan yang namanya roda belakang. Nah, selanjutnya di sini kapas kopling. Kapas kopling ini fungsinya untuk memutus dan menyambungkan transmisi dengan engine ataupun mesin. Teman-teman tahu nggak jika kopling itu slip, tanda-tandanya di mana? Tanda-tandanya itu saat gas itu RPM naik tapi kecepatan tidak bertambah, atau bisa kita praktekkan langsung ya. Kalau kita punya motor kopling, kita kopling masuk persneling gigi 5. Nah, jika kopling ini kita lepas tapi motor tersebut melaku ataupun jalan, maka otomatis kopling itu sudah halus, maka bisa diganti. Kalau gigi 5 kita cul atau kita lepas tapi motor itu mati, berarti koplingnya masih baik atau tidak halus. Itu kalau mau cek kampas kopling. Ataupun jarak maksimal dari kampas kopling itu sekitar 20.000 km kayaknya kalau nggak salah. Itu bisa diganti kalau sudah melewati batas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada plat kopling. Ini biasanya plat kopling ini terbuat dari logam ya, ataupun besi juga bisa. Kalau kampas kopling itu terbuat dengan serat organik ataupun kayak keramik itu loh, kayak kardus bentuknya, sehingga itu bisa melekat ataupun menempel dengan tetap dengan yang namanya
plat kopling. Nah, plat kopling ini biasanya di pinggir-pinggir sininya itu ada bintik-bintik ataupun lubang-lubang kecil, sangat kecil. Itu sekitar setengah 1 mili ataupun 1 mili ya kedalamannya. Itu untuk oli itu agar bisa tersimpan di sini, agar tidak aus biasanya. Nah, selanjutnya ada yang namanya plat penekan, yang mana fungsi dari plat penekan tersebut untuk menekan antara plat kopling dan kapas kopling, sehingga ketika tuas kopling ini kita tidak gerakan, otomatis kapas kopling dan plat kopling ini tetap akan terhubung, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tugas kopling, yang mana tugas kopling ini fungsinya untuk menahan plat penekan tadi agar tidak terbuka. Jadi untuk mengaturnya, untuk mengatur plat penekan tersebut itu melalui yang namanya tuas kopling. Kalau di motor sport ya, kalau di motor bebek itu tuas koplingnya kan nggak ada. Itu biasanya itu menyatu dengan yang namanya gigi persending. Jadi otomatis ketika kita injak persending gigi satu, otomatis kopling itu membuka sendiri ya. Tapi kalau kita injak terus, kita gas, itu pasti tidak akan bergerak ataupun jalan sepeda motor tersebut. Karena bentuknya dari kopling ganda atau kopling sentrifugal itu bergeraknya kayak gimana ya, kayak putaran gitu loh. Kan ada mangkoknya. Saya contohkan, saya gambar ya bentuk mangkoknya. Ini mangkok dari kopling ganda. Ini di motor dulu ya, saya contohkan. Sedangkan di sini ada yang namanya kapas, bentuknya kayak gini biasanya. Ya enggak, Mas Budi? Tahu enggak? Biasanya di motor ini juga ada juga di belakang. Itu terhubung dengan yang namanya roda belakang. Kalau motor ini kan otomatis, cuma ada yang namanya kopling sentrifugal ataupun kita sebut dengan yang namanya kopling ganda. Itu gayanya itu kayak sentrifugal dan juga puli itu bergeraknya sentrifugal. Jadi ketika kita gas, roller itu akan menjauh. Itu disebut dengan gaya sentrifugal. Ini ada 3 di kopling ganda ataupun pada motor bebek ya. Ketika RPM rendah, ini tidak akan menempel dengan mangkok kopling, sehingga roda belakang itu ataupun pentransferan ke kopling itu tidak jalan. Nah, kalau kita gas RPM-nya, otomatis ini akan berputar, sehingga kapas ini melekat ataupun menekan kepada mangkok kopling, sehingga berputarnya itu barengan antara mangkok kopling dengan kapas kopling. Tapi sekarang banyak di dalam mekanik ataupun di dalam bengkel ya, motor bebek itu digaya kopling. Caranya apa? Jadi ini kapas ganda ini kan bilas, jadi kan otomatis ini tulisan apa sini bergerak terus. Jadi kalau motor bebek ini bilas, ini transmisi engine ataupun mesin itu bergerak terus. Jadi untuk mengatur kopling itu dikasih tuas. Jadi dikasih tuas buatan gitu di bagian koplingnya. Itu kalau motor bebek. Soalnya ada kapas gandanya. Kalau motor sport kan memang ada tuas. Ada tuasnya di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Kalau di bagian kiri itu biasanya
motor fiction ya, ataupun motor-motor terbaru pada sepeda motor. Nah, ini tuas kopling. Jadi fungsi dari tuas kopling ini adalah untuk memutus dan menghubungkan transmisi perpindahan gigi berlangsungan tanpa beban. Jadi ketika ini aslinya apa ya? Tuas pembebas ini. Kalau tuas kopling itu di bagian handle. Misalnya. Jadi ini tuas pembebas. Kalau tuas kopling itu ada di bagian handle stang kiri motor. Jadi ketika tuas kopling ini kita tekan, otomatis tuas pembebas ini akan menarik bagian pir di sini, pir bagian dalam kopling, sehingga menekan menekan tersebut untuk membuka kapas kopling dan plat kopling. Kalau di motor Yamaha itu biasanya tuas ini, tuas pembebasnya, kopling pembebasnya ini ada di bagian kiri. Kalau Yamaha, Dixon, FX itu biasanya ada di bagian kiri. FX, biasanya itu ada di bagian kiri. Tapi kalau mereknya Honda itu rata-rata ada di bagian kanan. Nah gitu. Tapi kan yang motor bebek itu gak ada ini ya, gak ada apa namanya tuas pembebasnya. Itu ada di bagian dalam, di belakang kopling itu kan. Kalau motor Supra itu ada pirnya biasanya, ada bautnya. Tapi di dalamnya itu ada kayak penggerak ataupun pengatur dari apa namanya CD atau mesin itu kepada kopling itu ada. Nah di sini ada kapas ganda. Kapas ganda ini ada pada pada motor bebek dan motor metik biasanya. Kalau motor bebek ini ada di bagian sini. Ini kan saya sudah jelaskan tadi. Ketika RM rendah ini berputar, ini bagian sini. Tapi kalau RM tinggi, otomatis ini membesar ataupun memutar. Ibaratnya gini lagi. Kalau panjat pinang tahu nggak? Panjat pinang ini ada bambu ataupun pohon pinang ya. Nah di atasnya ini kayak gini. Terus melingkar. Di sini ada makanan biasanya. Ya kan? Kalau kita mau makanannya ataupun hadiahnya kita harus berusaha untuk naik ke atas ini. Ya. Jadi biasanya di sini licin ya. Nah kita ibaratkan seperti ini. Ini kan berputar ya. Kalau berputarnya pelan, otomatis ini kan gantung-gantung ya. Ini ukurannya juga nggak terlalu besar. Kalau ini barang ini dibakar, putarannya cepat, otomatis ini akan menjauh. Putarannya menjauh, sama seperti kapas ganda. Nah, kalau kapas ganda ini putarannya dari mesin ganda banget, otomatis dari kapas ini kepada motor ini akan merekat ataupun kuat. Sehingga kalau merekat dengan kuat, antara kapas ganda dan mangkok kopling ini, mangkok ganda ini, mangkok kopling ganda ini ikut berputar berbarengan. Begitu. Nah, makanya kalau di turunan itu biasanya kalau motor kopling ya, itu ada yang namanya engine brake. Kita turunannya, terus kita langsung oper gigi dari gigi 4 ke gigi 1, otomatis kan agak pelan gitu loh. Tapi kalau langsung jatuh itu enggak putaran rodanya itu agak pelan. Tapi kalau motor metik jangan langsung diculkan, soalnya itu nggak ada koplingnya. Itu minimal 2 rpm dulu pelan-pelan. Kalau diturunan loh, jangan langsung dulu. Itu biar jadi engine brake namanya, jadi agak pelan. Ini kan kalau kita langsung lepas, otomatis kapasnya kan meredup gini gitu. Kalau kita lepas pelan-pelan, otomatis ini dengan
knalpotnya itu masih menempel. Jadi engine ring itu masih berlaku di saat turunan. Gitu. Ya. Nah, di sini ada contoh atau cara kerja dari kopling tersebut. Ini kopling sport ya. Dan mungkin Anda tidak tahu apa itu kopling, tapi kopling merupakan komponen sangat penting pada tiap kendaraan. Fungsinya untuk menjaga mesin tetap hidup ketika kita memasukkan gigi. Atau dengan nah, jadi fungsinya kopling ini meskipun motor dimasukkan kalau kita kopling ini tetap hidup. Meskipun masuk gigi 1 atau gigi 2 kalau kita kopling ini motor tetap hidup. Begitu fungsinya begitu. Untuk juga memperhalus pada mesin kendaraan. Kita ibaratkan ya rawan kopling ini. Ibaratnya rawan kopling ini, tapi maksudnya apa jenis? Nah, tos kopling ya, tos kopling tapi ada koplingnya. Langsung kita masukkan gigi 1, otomatis kan loncat dan mati. Makanya fungsi dari tos kopling dan tos mobilitas ini untuk motor tersebut agar tetap hidup meskipun berhenti ataupun dalam kecepatan tinggi itu tetap enak dipakai. kopling merupakan mekanisme yang dapat memutuskan dan menyambungkan putaran mesin ke transmisi. Untuk bagaimana kopling itu bekerja, Anda bisa lihat pada video yang saya jelaskan sebelumnya. Sekarang mari kita bahas apa saja komponen yang terdapat pada kopling manual sepeda motor. Perlu diingat juga, kopling manual sepeda motor berbeda dengan kopling manual mobil. Pada sepeda motor, kami sebut multi-clutch wet clutch. Bagian-bagian kopling motor terdiri dari gigi primer, gigi sekunder, cover kopling, kampas kopling, plat gesek, gigi senter, plat penekan, pegas pengembali, dan mekanisme pembebas kopling. Sekarang mari kita bahas satu persatu fungsinya. Gigi primer dipasang pada poros engkol mesin. Jadi fungsi gigi primer adalah sebagai perantara yang menyalurkan putaran mesin. Dan mungkin hanya itu. Mungkin kalau mau videonya minta sama saya bisa kirim nanti biar bisa. Siapa? Boleh dulu. Siap. Mungkin ada yang ditanyakan tentang masalah kopling. Belum Pak. Mesti lo mau nanya? Nanya. Biar tahu. Nanya nggak apa? Boleh. Boleh. Atau masih Indro mau nanya boleh nggak apa? Tentang masalah kopling atau menceritakan motornya atau permasalahan di koplingnya, tanya nggak apa? Boleh. Jangan malu-malu. Kasih rezeki nggak apa-apa nanya. Bintang. Ini beneran nggak nanya? Coba. Jamnya udah habis Pak, jamnya udah habis Pak. Baik, terima kasih waktunya atau waktunya pada pembelajaran hari ini. Saya cukupkan, mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung.